Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Siswa-siswaku yang tersayang semuanya. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah semoga- baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan meskipun kondisinya yang masih belum pasti seperti saat. Nah, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran yaitu Spreadsheet atau pengolah angka kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih Bu Guru. Kepada teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Yongki. Sama-sama. Baik, nah sebelum memasuki pelajaran atau materi inti kita pada hari ini, dan satu persatu, Aulia Makhzun hadir. Mungkin nggak kedengeran ya? Jaringannya Siti susah Mari- kayaknya, Bu. Oh gitu, ya. Tapi dari sini kelihatan kok ya hadir. Terus Yongki Teguh Setiaji masuk. Hadir, Bu. Nur Faresi Putra, Hadirah, Bu. Siti Hadir, Maria, Hadir, Bu. Vika Pradiana, Hadir, Bu. Lina Faiza, Hadir, Bu. Lisha Faidotul. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelumnya Ibu sudah mengirimkan RPP di Edmodo kalian. Sudah pada download apa belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Baik, nah pertemuan pertama yang kemarin kita kan secara asinkron, yakni tentang RPP atau rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai materi rumus absolut, semi absolut, dan logika. Nah, namun sebelumnya kita ingat-ingat dulu deh. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu rumus absolut, semi absolut, maupun logika? Saya, Bu, mau menjawab boleh? Boleh, silakan. Setahu saya itu rumus absolut itu yang ada dolarnya, dan kalau dibawa kemana-mana itu tetap, Bu, nggak berubah. Ya, betul. Mungkin dari siswa-siswaku yang lainnya ada yang tahu apa itu rumus absolut, semi absolut, dan logika? Ibu, saya mau mencoba menjawab. Ya, silakan, Lina. Untuk rumus absolut itu biasanya menggunakan tanda dolar yang digunakan untuk mengunci agar sebuah formula atau rumus di Excel itu tidak berubah. Ya, betul. Jawaban Yongki dan Lina sama-sama betul. Nah, sebelum memasuki pelajaran,
Ibu mau menayangkan video cuplikan mengenai materi kita pada hari ini. Silahkan disimak dengan yang baik ya. Nah, itu tadi cuplikan dari materi kita pada hari ini mengenai rumus absolut, semi absolut, dan juga logika. Baik, setelah melihat video tadi, kita langsung saja masuk ke materi kita. Mengenai rumus absolut, semi absolut, dan logika. Sebelumnya, saya ingatkan kepada siswa-siswi semua untuk join ke dalam Edmodo dengan kode kelas KJYE 39. Atau nanti bisa langsung mengklik di link yang sudah Ibu sediakan di PowerPoint. Sebelumnya, pada hari ini, kita mempelajari KD 39 dan 49 pada mata pelajaran spreadsheet kelas 10, yakni mengentri data berdasarkan rumus semi absolut, absolut, dan logika, dan mengolah data menggunakan rumus semi absolut, absolut, dan logika. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah nantinya diberi penjelasan, diskusi, dan juga menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu memahami apa yang dimaksud dengan rumus semi absolut, absolut, dan logika dengan baik, benar, dan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah mengentri data menggunakan rumus semi absolut, absolut, dan logika dengan baik, benar, dan tepat. Ketiga, peserta didik mampu mengentri data menggunakan rumus absolut, semi absolut, dan logika dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengolah data menggunakan rumus absolut, semi absolut, dan logika dengan benar. Jadi pokok bahasan kita pada hari ini yakni yang pertama rumus absolut. Jadi apa sih rumus absolut itu? Rumus absolut merupakan sebuah rumus di dalam Excel itu yang digunakan untuk mengunci kolom dan baris agar tidak berubah saat di copy paste. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Yongki dan Lina, memang
ciri khusus dari rumus absolut dan semi absolut, yaitu ada tanda dolar. Nah, dolar tersebut berfungsi untuk mengunci kolom ataupun baris agar tidak berubah saat di copy paste. Jadi rumusnya itu biar sama gitu. Terus bagaimana cara melakukan rumus absolut? Jadi yang pertama itu kita harus mengarahkan kursor pada sel yang ingin diisi dari hasil pengkopian. Mengetikkan dengan pada sel tersebut dan arahkan pada sel yang ingin di-copy. Nah, selanjutnya, jika sudah muncul, maka berikan simbol angka dolar di setiap sisi sel. Atau biasanya kalau mau otomatis itu bisa menggunakan tombol F4. Nanti bisa langsung muncul dolar-dolarnya di antara angka-angka tersebut. Kemudian klik enter dan karakter yang di-copy akan muncul. Nah, di sini ada tuh contoh soal mengenai rumus absolut. Nah, ini dapat kita lihat, ini merupakan gambar sheet hasil pekerjaan dari contoh soal yang tadi, di mana ada beberapa ketentuan, yakni yang pertama durasi kerja atau hari didapat dari selisih antara jam keluar dan jam masuk, kemudian dikalikan 24. Kemudian nilai upah kerja didapat dari hasil kali antara jam kerja dan upah jam kerja. Selanjutnya PPh sebesar 10% dari gaji yang diberikan. Dan yang terakhir, total upah neto adalah hasil pengurangan antara total upah bruto dan PPh. Ini kan nama karyawan. Ini nama karyawan ya. Kemudian ini tanggalnya. Diketahui jam masuk dan jam keluar. Nah, untuk durasi kerja per hari ini, jam masuk kita kurangi dengan jam keluar. Nah, selanjutnya, untuk upah kerja, ini diisikan dari durasi kerja dan biaya atau upah yang diterima per jamnya. Selanjutnya untuk PPh 10% ini 10% dikalikan dengan total upah kerja. Nah, untuk total upah kerja ini merupakan upah kerja kotor dikurangi dengan PPh 10%. Selanjutnya ada rumus semi absolut. Rumus semi absolut merupakan rumus yang digunakan dalam Excel untuk menghadapi kasus yang hanya menginginkan kolom saja yang absolut atau baris saja. Jadi ini kayak salah satu gitu, kolom aja atau baris aja. Kalau absolut tadi kan sama kedua-duanya, baik kolom maupun baris. Nah, kalau semi absolut ini dipilih salah satu saja, mau yang kolom atau baris. Biasanya rumus ini juga disebut dengan rumus campuran atau rumus semi absolut. Nah, untuk langkah penggunaannya yakni kita yang pertama mengarahkan kursor pada sel yang ingin diisi dari hasil pengkopian. Kedua, mengetikkan sama dengan pada sel tersebut
dan mengarahkan pada sel yang ingin di-copy. Nantinya jika sudah muncul, maka berikan simbol angka dolar atau dengan menggunakan F4. Namun hanya satu sisi saja, berbeda dengan yang rumus absolut harus dihimpit keduanya. Kemudian diklik enter dan karakter yang di-copy nanti akan muncul. Nah, ini ada contoh soal di mana dengan ketentuan gaji itu diharapkan setiap tahunnya meningkat 8%, bahan meningkat 11%, dan alat meningkat 5%. Kemudian ilustrasi masing-masing biaya itu dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2017 itu 100.000 ditambah dengan 8% dikali 100.000. Sedangkan untuk tahun 2018 yaitu 108.000 ditambah 8% kali 108.000. Nah, ini yang dimaksud dengan rumus semi absolut tadi. Jadi hanya satu sisi yang diapit oleh angka dolar. Nah, selanjutnya ada fungsi if logika, di mana fungsi if ini akan menghasilkan sebuah nilai tertentu apabila kondisi yang ditentukan untuk dievaluasi terpenuhi, atau nama lainnya true, dan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika tidak terpenuhi, atau false. Jadi rumusnya itu if dalam kurung tes logika, kondisi yang terpenuhi, titik, koma, kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, di mana terdapat beberapa jenis rumus if, yakni yang pertama rumus if tunggal, di mana ini biasanya kayak sama dengan if, terus nanti sel, terus true dan false, kondisi yang dibenarkan dan kondisi yang tidak dibenarkan. Nah, kalau untuk if ganda itu di dalamnya ada lebih dari satu if. Nah, yang ketiga yakni if bertingkat, ini biasanya lebih dari 2, bisa sampai dengan 60 lebih untuk Excel 2007. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Jangan-jangan ngantuk semua ya? Tidak, Bu. Saya mau Sepertinya mungkin Siti Mariah mau tanya, Bu, itu teman saya, Bu. Oh ya, benar. silahkan. Mau tanya ini Bu tentang penjelasan Ibu tadi terkait jenis-jenis rumus if-nya. Biasanya kalau if tunggal, if ganda, sama if bertingkat itu digunakan seperti apa ya Bu? Biasanya kan dia true dan false-nya buat apa? Atau contohnya lebih realnya kayak gimana gitu. Biar teman-teman juga tahu realnya biasanya digunakan if tunggal itu di yang bagian apa, terus if ganda seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Maria atas pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Ibu coba jawab ya. Jadi, penggunaan if tunggal, if ganda, maupun if bertingkat itu biasanya untuk kalau kita tahu, kalau rapot itu kan ya ada beberapa nilai yang banyak. Nah, itu nanti biasanya diolah dulu. Terus ada ketentuan KKM-nya misalkan 60.
Nah, kita menggunakan rumus if itu untuk menentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak. Jadi misal jika siswa tersebut nilainya di atas 60, maka dinyatakan lulus. Dan jika di bawah 60 berarti tidak lulus. Nah, selanjutnya kalau untuk if bertingkat itu biasanya untuk membuat soal dengan berbagai macam kode. Biasanya menggunakan if bertingkat ini untuk memudahkan dalam membuat soal. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari anak-anak. Terima kasih Bu jawabannya. Yongki mungkin mau tanya apa yang? Tidak, Bu. Saya tadi memperhatikan, jadi sudah paham. Baik. Mungkin dari anak-anak yang lain sudah paham semua apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Lina, Bu. Faresi, Sudah, Bu. Paham, Bu. baik. Kalau semuanya sudah paham, Ibu akan menjelaskan mengenai tugas untuk pertemuan berikutnya. Nah, dengan adanya tugas ini, Ibu harap agar siswa-siswa Ibu bisa lebih paham terhadap materi yang sudah dijelaskan pada hari ini. Jadi tugasnya itu ada 2. Yang pertama tugas individu, dan yang kedua yaitu tugas secara kelompok. Tugasnya sudah Ibu share di Edmodo. Nah, nanti untuk tugas individu dikumpulkan hari Jumat pukul 23.59 maksimal. Untuk tugas kelompok nantinya silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Silakan didiskusikan dengan teman-teman sekelas. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya, Yongki, silakan. Biasanya ada anggota kelas saya namanya Aulia Mahzun itu suka telat ngumpulin tugas, Bu. Nah, kalau telat itu bagaimana, Bu? Ini tugas kelompok atau individu? Individu, Bu. Kalau kelompok kan ada saya yang mengingatkan. Baik, untuk tugas individu nanti yang terlambat mengumpulkan itu tidak bisa mengumpulkan karena di Edmodo sudah Ibu setting otomatis jika melebihi waktu yang sudah ditentukan maka tidak bisa mengumpulkan. Jadi nanti nilainya kosong. Makanya jangan sampai telat mengumpulkan ya. Tetapi jika misalnya jaringan gimana, Bu? Kan bisa dikerjakan jauh-jauh hari. Ini kan hari Senin. Nah, maksimalkan hari Jumat. Bisa dikerjakan antara hari Selasa sampai dengan Jumat sebelum pukul 23.59. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ibu, saya izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan.
Misal nanti kalau kita mengerjakan, kita terdapat kesulitan di tengah jalan, apakah boleh tanya, Bu? Boleh, silahkan. Bisa nanti langsung diskusi via Edmodo atau via WA. Kalau lebih enaknya sih via WhatsApp group. Nanti silahkan langsung bertanya di situ. Jadi sebelum menutup pertemuan hari ini, Ibu akan menyimpulkan bahwasanya materi kita pada hari ini mengenai rumus semi absolut, absolut, dan logika merupakan sebuah rumus yang ada di Excel dan biasanya digunakan. Nah, rumus semi absolut dan absolut ini ciri khasnya yaitu dolar yang mengapit di antara angka-angka tersebut. Nah, untuk rumus if itu merupakan rumus logika yang digunakan untuk mengerjakan kasus di dalam Excel seperti kayak menentukan apakah ini lulus atau tidak kayak gitu. Terus apakah lulus KKM atau tidak, apakah bisa dinyatakan berhasil atau tidak. Nah, untuk anak-anak semua, jangan lupa untuk mengerjakan tugas untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kembali supaya materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Bu untuk teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Yongki, terima kasih anak-anak semua. Tetap semangat, semoga selalu diberikan kesehatan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bu. semua. Terima kasih, Bu Ayu. Terima kasih, Bu.